Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan diambil dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan yang ke-30. Saudara, saya mengharapkan saudara membaca semuanya karena pada hari ini saya akan membacakan beberapa bagian saja. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan cekirincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1.000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Ya, saudara sekalian, Saul sangat membenci Daud karena pujian. Mas, saya rasa sih kita sering melakukan hal ini ya. Orang yang lain dipuji, kita tuh rasanya tuh panas dan juga benci begitu. Ini juga saya yakin kita akan mengalami hal ini juga. Keberhasilan Daud itu karena Tuhan menyertainya, sementara Saul sudah lagi tidak disertai Tuhan. Di sini seharusnya Saul semakin memahami kenapa Daud selalu berhasil, sementara dia tidak. Seharusnya Saul merenungkan hal ini. Apa yang dilakukan Saul kepada Daud ketika dia sangat membenci Daud karena awal muasalnya adalah sebuah pujian kepada Daud. Yang pertama, Saul menempatkan Daud di barisan depan supaya mati. Di ayat yang ke-13. Saudara, ini luar biasa. Luar biasa kejamnya begitu ya. Bagaimana dia sengaja ditempatkan di paling depan, garis depan, itu sudah pasti 90% meninggal begitu ya, mati ya, supaya Daud itu mati. Nah, kedua, dia memberikan anak pertama untuk dinikahi tetapi tidak jadi, ayat 17 sampai dengan 19. Jadi saudara, PHP ini, pengharapan palsu. Supaya mungkin Daud jadi sakit hati, jadinya Daud itu benci kepada Saul, lalu memberontak dan lain sebagainya. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Yang ketiga, dia memberikan anak kedua untuk dinikahi dengan persyaratan yang sangat berat, ayat 20 sampai dengan 27. Jadi saudara, ini juga luar biasa, harus membunuh sekian ratus orang Filistin. Satu persyaratan yang tidak mudah pada waktu itu. Tetapi Daud berhasil melakukan semuanya dengan sangat baik. Setelah semuanya gagal, maka Saul baru mengerti Daud itu disertai dengan Tuhan. Daud menjadi musuhnya seumur hidup. Saudara, seharusnya Saul itu ketika tahu bahwa Daud itu disertai dengan Tuhan, seharusnya Saul itu bertobat. Tetapi makin takut Saul itu, semakin khawatir Daud itu akan merebut tahtanya. Jadi pikiran negatifnya itu sangat luar biasa. Karena saking bencinya kepada Daud. Ketika dia tahu Tuhan itu menyertai Daud, malah dia menjadikan Daud itu musuh seumur hidupnya. Saudara bisa kebayang, saudara. Sudah jelas Daud itu disertai Tuhan, tetapi malah menjadi musuhnya. Dia tidak sadar, musuhnya Daud, ya musuhnya Tuhan. Artinya karena Tuhan itu menyertai Daud. Dan Daud semakin bersinar, Saul semakin redup. Saudara sekalian, kebencian membuat hidup kita gagal dalam segala hal, terutama mengerti firman Tuhan. Jadi, saudara, mari kita renungkan hari ini, saudara, bahwa kebencian, dengki, iri, dan lain sebagainya itu membuat kehidupan kita semakin gagal, bukan berhasil. Karena ketika kita mulai membenci dan iri hati, motivasi kita di situ, Tuhan tidak menyertai setiap langkah kehidupan kita. Hidup disertai Tuhan itu membuat hidup kita bersinar dan dilindungi. Jadi semakin kita itu bersinar, itu berarti kita semakin mengikuti kehendak Tuhan. Seperti Daud, dia tidak khawatir. Apapun rencana jahat kepadanya, maka dia tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan melindungi dia, bahkan membuat dia menjadi lebih bersinar. Kuncinya adalah, saudara sekalian, takutlah akan Tuhan.
sungguh-sungguh taat kepadanya, maka hidup kita akan selalu disertai oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyertai setiap langkah kehidupan kita hari ini.